zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata, Darmi yang sedang menyisir rambut indahnya terkejut dan berkata, "Gak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, rambut aku akan jadi bau kuku. Aku kan harus yang keramas. Terus nanti kalau aku pergi ke ladang, kulitku jadi hitam gelap. Aku tidak mau." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala, sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijual ke pasar. Ia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia istirahat sambil meminum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku, lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya di sana, tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu kemana aja sih? Masa tidak ada makanan? Aku tidak ada makan seharian ini. Aku lapar tahu." "Aku tidak mau." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita." "Gak mau, Bu. Pasokan becek. Aku gak bisa membayangkan kalau nanti aku pergi ke pasar kulitku jadi kotor dan hitam. Aku gak mau." Akhirnya, ibunya ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya menghitung uang segera mendekati ibunya. "Bu, benakku sudah habis. Tolong belikan dong." Iya, tapi kamu harus ikut ibu biar ibu nggak salah beli. "Oke, Bu." Akhirnya Darmi ikut ke pasar dengan terpaksa, tapi Darmi berbisik kepada ibunya. "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan ya. Ibu di belakangku saja." Kenapa Darmi? "Pokoknya ibu di belakangku saja." Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya,
Ibu Darmi tak kuasa menahan. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera." Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, Ibu, tolong, kenapa kakiku? Tolong, Bu. sedikit demi sedikit Darmi menjerit dan Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi merintih sambil menangis meminta ampun ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan mengurusnya hingga besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis.